Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Thoriq Al-Aziz dari kelas A4 Manajemen Logistik, ingin menjalankan tugas teknik sistem informasi, ingin membahas tentang e-government. Pertama, apa sih itu e-government? E-government adalah pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintahan dengan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ini bisa disebut juga dengan masyarakat. Dan dengan bisa e-government juga bisa disebut dengan online pemerintahan atau juga pemerintahan transformasi. Apa sih fungsinya? Fungsi e-government adalah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah agar bisa terbentuknya kepemerintahan yang bersih. Apa sih tujuan e-government ini dibuat? Sebenarnya yang pertama adalah untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat atau waktu dan lokasi, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua adalah pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, menunjang good governance dan keterbukaan. Yang terakhir adalah peningkatan pendapatan asli daerah atau juga PDA. Nah, di sini kita ada beberapa manfaat sih. Manfaatnya sangat bagus. Ya, pertama adalah untuk meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan agar dapat mengurangi dengan signifikannya total dari biaya administrasi. Contohnya kita sebenarnya memotong setengah dari biaya administrasi yang biasa kita lakukan, tapi dengan e-government kita bisa lakukan secara online. Yang ketiga adalah menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang tepat dan kritis dengan perubahan global dan tren yang terjadi saat ini. Biasanya dan cepat. Ini adalah komponen-komponen dari e-government. Jaringan komputer atau internet. Yang ketiga adalah pengembangan perangkat lunak dan layanan sistem informasi. Yang ketiga adalah sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem e-government yang sedang dan yang telah dibangun. Yang menambahkan adalah sumber daya manusianya kita butuh, seperti cara bisa mengerti cara menggunakan komputer atau internet atau HP. Nah, di government juga ada beberapa tingkatan-tingkatan, di antaranya adalah publish atau booklet, ada jenis implementasi termudah, ini biasanya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar dan beragam. Yang kedua adalah interact, adalah pada tingkatan di mana terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan. Yang ketiga adalah transact, adalah pada tingkatan ini sudah terjadi perpindahan transfer uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai sebuah konsekuensi yang diberikan layanan jasa oleh pemerintah. Kita harus membayar. Nah, ini jenis-jenis e-government. Ada beberapa jenisnya, ada 4 di sini. Yang pertama adalah government to citizen, yaitu disebut juga G2C, teknologi informasi untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Government to business, G2B, menghubungkan antara bisnis dan pemerintah, kemudahan berbisnis masyarakat dan kalangan pembisnis. Yang ketiga ada government to government, ada web pemerintahan yang tujuan berbagai informasi yang dibutuhkan dari pemerintah satu dengan pemerintah lain. Jadi kita berbagi informasi. Yang keempat adalah government to employee atau G2E, memiliki tujuan meningkatkan kinerja pegawai pemerintah maupun pegawai negeri dan kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institut pemerintahan. Nah, di sini ada contoh negara yang menggunakan e-government adalah e-Estonia atau negara Estonia. Sedikit tentang Estonia, kemerdekaannya dari Uni Soviet menjadi momentum bagi Estonia untuk melangkah maju. Selepas dari Uni Soviet, seperti kita, Estonia sangatlah tertinggal dalam bidang teknologi maupun infrastruktur. Di masa itu, Estonia juga tidak memiliki dana untuk pelayanan dan birokrasi sehingga mereka harus menggunakan e-government. Karena e-government tidak memerlukan mereka untuk membangun maupun menjalankannya. Hal ini membuat pelayanan publik bisa terjadi dalam website pemerintah yang dapat dilakukan tanpa adanya kehadiran fisik atau penyediaan pelayanan tersebut. Bukan hanya itu, Estonia juga negara pertama yang menerapkan bagi warganya pemilu online melalui internet pada tahun 2025. Kalau kita di Indonesia, kita pemilu masih datang ke tempat pemilunya. Kalau di Estonia mah sudah online, secara online, bisa dimanapun dan kapanpun.
Mengapa Estonia bisa menjadi government yang maju? Yang pertama, ada kebijakan e-identity di mana setiap warga Estonia memiliki identitas digital oleh pemerintah. Dengan adanya identitas digital ini, warga di Estonia dapat mengakses berbagai pelayanan publik secara elektronik, bahkan tanda tangan digital pun di Estonia juga sudah memiliki kekuatan hukum dan diakui secara nasional, sehingga berbagai dokumen yang perlu untuk ditandatangani bisa dilakukan secara online. Kedua adalah adanya sebuah jaringan antara berbagai layanan yang ada melalui apa yang dinamakan dengan X-Road. Ketika berbagai data-data, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta sudah didigitalisasi, maka diperlukan sebuah jaringan agar data tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.